Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pemasaran media sosial. Ya, materi kita cukup menarik hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat menambah informasi, pengetahuan, dan keterampilan kita terkait penerapan pemasaran online menggunakan media sosial dan membuat pemasaran online menggunakan media sosial. Ya, adapun rincian materi pembelajaran kita, konten media sosial menggunakan konsep AIDA. Menurut Ridandi Bintang Pamungkas sebagai CEO Content Editor di Niaga Hoster mengatakan bahwa rumus ampuh meningkatkan penjualan dengan menggunakan konsep AIDA. Apa itu AIDA dan bagaimana penerapannya? Mari kita pelajari apa itu AIDA. Nah, AIDA adalah tahapan kognitif di mana calon pembeli menjadi pembeli dalam praktik konten marketing itu. Nah, konsep ini menerangkan bagaimana proses terjalinnya komunikasi dengan calon pembeli hingga akhirnya produk dan layanan yang ditawarkan berhasil terjual. Ya, ini adalah salah satu contohnya. AIDA itu ada attention, interest, desire, and action. Nah, ini masuk ke dalam contoh konten attention. Jadi, desain konten sosial media ini harus menciptakan kesadaran atau daya tarik pada sebuah brand atau produk atau jasa yang dijual. Nah, produk dan layanan harus menarik perhatian pembeli. Tahapan ini dapat juga disebut eye-catcher. Nah, ada dua elemen attention. Yang pertama, kebutuhan atau keinginan buyer, yaitu adalah memberikan apa yang buyer persona Anda pedulikan terkait dengan bisnis Anda. Yang kedua, problem dan solusi. Sajikan solusi dari permasalahan utama dari buyer persona Anda, sehingga dapat membuat mereka merasa, wah itu aku banget gitu, wah saya banget gitu. Nah, salah satu contohnya di sini ya, saya ingin menjual suplemen penurun berat badan. Buyer personanya adalah ibu karir yang belum lama melahirkan. Ini kalimat yang kira-kira bisa menangkap perhatian calon pembeli ya. Kembalikan tubuhmu. Maaf, salah ya. Kembalikan tubuh langsing Anda seperti dulu lagi. Geser untuk mengetahui lebih lanjut. Ya, ini juga bisa digunakan juga ya. Ingin menurunkan berat badan hingga 20 kilo dalam sebulan tanpa diet ketat yang menyiksa diri. Kembalikan tubuh langsing Anda seperti dulu lagi. Tidak punya waktu dan energi untuk olahraga. Sekarang Anda juga bisa menurunkan berat badan tanpa perlu merasa lelah di tempat kerja. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Mimpi punya rumah sultan kayak gini. Klik rumahimpian.id. Jadi langsung attention dan langsung action. Ya. Tukar HP lama kamu dengan HP Xiaomi terbaru bisa melalui Mi Store loh. Hasilkan omset hingga miliaran rupiah dari rumah. Itu juga bisa. Karena ini saya ambil dari iklan-iklan yang masuk nih. Ya, contoh interest ya. Contoh salah satu konten interest ini adalah mempertahankan juga membangkitkan minat pembeli pada produk dan layanan yang ditawarkan. Buat mereka sadar dengan besarnya masalah mereka. Jadi kalau saya simpulkan itu seperti kita itu memberikan informasi yang membuat mereka itu merasa menjadi besar masalahnya. Atau masalahnya itu menjadi atau seakan-akan kita takut-takuti ya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Nah, untuk memancing interest atau ketertarikan untuk menyelesaikan permasalahan, cara terbaiknya adalah dengan menyediakan ada 5 di sini ya. Ada informasi atau fakta,
kalau misalkan dikaitkan dengan yang tadi ya, terkait dengan produk diet ini adalah bisa berupa kebiasaan gagal diet ya. Apa sih sebab-sebabnya, fakta-faktanya di lapangan seperti apa. Yang kedua, statistik berupa penyebab gagal diet. Misalkan dari 100 orang yang diet, hanya 1 orang yang berhasil diet ketat. Menurut siapa? Itu juga bisa. Lalu ada studi kasus gagal diet disebabkan karena apa, itu bisa kita gambarkan di konten kita. Yang keempat, kondisi idealnya. Jadi kondisi idealnya berat badan itu seperti apa? Misal berat badannya 70, tinggi badannya 170, maka berat badan idealnya 60 gitu. Karena itu mengacu kepada rumus ideal berat badan. Lalu yang kelima, alasannya. Sebab kenapa harus memiliki postur ideal gitu. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya, ke contoh desire ya, atau menawarkan produk dan layanan Anda sebagai solusi. Karena desire ini adalah untuk membuat buyer, audience menginginkan produk atau layanan kita ya. Nah, dengan cara apa? Menginformasikan manfaat dengan fakta-fakta yang ringan, menarik agar pembeli tidak ragu akan produk dan layanan kita. Jadi memang desire ini mirip dengan interest ya. Pastinya di interest tadi cenderung lebih banyak menampilkan fakta-fakta yang berkaitan dengan problem-problem audiens kita. Caranya dengan menyebutkan benefit atau manfaat, atau jangan sampai keliru antara fitur dan manfaat ya. Manfaat adalah keuntungan yang bisa mereka rasakan melalui fitur tadi. Kalau kita menjelaskan fiturnya, mungkin audiens kita belum tentu paham. Tapi kalau kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan itu berkaitan dengan manfaat, pastinya mereka akan lebih memahami. Nah, ini salah satu samplingnya ya. Bukan sampling ya, konten ya. Salah satu sampel kontennya. Sampel kontennya gambar atau fotonya atau visualnya memberikan pesan yang senang, bahagia gitu. Lalu di sini kita juga bisa memberikan informasi berkaitan dengan untuk mendorong customer atau audiens kita menginginkan produk kita. Nah, bisa juga dengan contoh yang kedua ya, pada desain konten media sosial ini ya, ini juga bisa nih ya, membuat perasaan buyer merasa takut sehingga dapat mengajak buyer untuk membayangkan dan mengevaluasi diri dan merasakan perasaan yang merugikan. Stop dari sekarang, jangan biarkan Anda terus minder setiap kali bertemu klien akibat overbody. Nah, ini kita bisa berikan pesan-pesannya seperti ini ya. Dengan menggunakan suplemen merek ABC, Anda akan, nah ini manfaatnya. Lalu berikan gambarnya sesuai dengan apa yang dirasakan jika manfaat ini mereka rasakan. Bahagia bersama keluarga, walaupun diet tapi masih bisa menyusui, seperti itu. Berikutnya, yang terakhir, ke salah satu contoh konten action ya. Jadi di sini adalah yang terakhir di antara urutan. Yang pertama attention, interest, desire, dan yang terakhir adalah actionnya. Jadi kita akan membawa customer atau audiens kita dengan tindakan ini, dengan tindakan mengajak mereka untuk mengambil tindakan secara cepat ya. Tindakan ini mengarah pada keputusan pembelian produk dan layanan yang ditawarkan sebagai solusi dari permasalahan yang dialami pembeli. Nah, apapun tindakan yang Anda inginkan, bisa membeli produk, mendaftar, membuat akun, mendownload, mengirim email, menelpon, atau yang lainnya. Jadi bagian ini disebut juga di lapangan biasanya CTA ya, call to action-nya apa. Nah, salah satu contohnya di sini ya, kembalikan tumbuh langsing Anda
Dapatkan segera diskon hingga 70% hanya untuk 10 pembeli hari ini saja. Ya. Salah satu teknik closing yang disampaikan di sini adalah scarcity ya. Dapatkan segera promonya, di sini ada kuotanya 10 pembeli hari ini aja waktunya. Nah, call to action-nya adalah beli sekarang. Nah, klik daftar sekarang atau beli sekarang itu nanti mengarahkan kemana ya trafficnya, sehingga kita bisa mengukur conversionnya terkait dengan konten ini. Baik, ini jika digabungkan menjadi contoh konten carousel ya, dari attention, interest, desire lagi, dan yang terakhir adalah action. Pak, bisa nggak sih kalau kita bisa rubah komposisi konten carouselnya? Bisa banget ya, karena di Instagram itu kita bisa membuat konten carouselnya itu menjadi 10 slide, 10 foto atau 10 konten. Kita bisa rubah komposisinya, bisa interestnya 2, 3, desire-nya berapa, dan yang terakhir sih pastinya di belakang adalah call to action-nya atau action-nya apa. Nah, ini contoh AIDA pada sebuah caption yang ada di sosial media ya. Saya ambil dari salah satu contoh Samsung Indonesia. Ya, dari salah satu contoh kontennya ini adalah di sini ya. Di sini ada attention, interest, desire, dan action-nya apa. Nah, ternyata attention-nya ini adalah seperti ini. Menggunakan video hasil dari Galaxy S21 sebagai daya tarik calon pembeli untuk melihat konten video yang disajikan. Video tersebut secara tidak langsung menayangkan beberapa keunggulan dari smartphone tersebut. Yang berikutnya ya. Ya, ini isi kontennya ada di sini. Berarti attention-nya ada di dalam video ini. Ini sebenarnya video, cuma tidak bisa ditampilkan, nanti bisa dicari sih ya. Seperti ini interestnya, menarik calon pembeli dengan membuat caption yang menjelaskan bahwa calon pembeli dapat membuat video dari siang sampai malam secara bebas dengan ketahanan baterai 5000 mAh. Desire-nya adalah menambahkan harga Samsung ya, di sini seharga 9999, jadi penetapan harga 99 ya. Action-nya adalah mengunjungi link di biodata mereka dan diperkuat dengan adanya get free Samsung Air Purifier seperti itu. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu membahas mengenai rencana konten pemasaran media sosial, konten pilar, dan rencana konten. Ya, baik, terima kasih atas atensi dari anak-anak semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa.